Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Adik sekalian mahasiswa yang ikut serta dalam mata kuliah Qawaid Fikih, sebelum kita menjelaskan Qawaid Fikih lebih lanjut, tentu kita harus memahami dasar-dasar hukum Islam terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus memahami tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tentu adalah kajian dari mana asal muasal pijakan dasar yang bisa kita jadikan sebagai dalil dan hujjah ketika kita membahas tentang kajian hukum Islam itu. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Maka tentu ini adalah dalil yang dijadikan sebagai landasan bahwa sumber hukum itu ada 4 dalam kajian hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran tentu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril dan seterusnya. Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam. Segala sesuatu yang berkenaan dengan manusia dan segala macam kepentingannya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran yang bersifat mujmal tentu tidak akan menjelaskan secara detail segala hal ihwal yang dibutuhkan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan mengutus Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu tugas dan fungsi beliau yang kalau kita bahas dalam kajian ulumul hadis adalah untuk menjelaskan isi daripada Al-Quran, bayan dan tafsir. Bukan kita mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak lengkap, tetapi karena memang Al-Quran yang sifatnya mujmal, kemudian ditambah lagi dengan keterbatasan daya jangkau akal manusia, maka kita membutuhkan penjelasan yang lebih rinci untuk memahami hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka Rasul menjelaskannya. Misalnya aqimus shalah wa atuz zakah. Allah tidak jelaskan bagaimana salat yang diperintahkan untuk ditegakkan. Allah tidak jelaskan bagaimana zakat yang dimaksud. Tetapi dengan Rasulnya, Rasul menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usolli dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah Al-Quran, sunnah, maka yang selanjutnya adalah ijma'. Ijma' ini adalah kesimpulan dan konsensus para ulama terhadap satu kajian hukum Islam yang tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun sunnah. Tidak ditemukan dalam Al-Quran bukan karena Al-Quran tidak lengkap, namun lebih kepada karena keterbatasan daya jangkau akal kita. Tidak ada di dalam sunnah karena memang zaman kita berbeda dengan Nabi. Tidak semua apa yang terjadi pada hari ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya ketika masih hidup pada zamannya. Maka para ulama lah yang bertugas untuk itu dengan ijma', dengan ijtihad yang mereka punya, mereka berkumpul, bermufakat untuk membahas dan menyimpulkan satu kajian hukum. Maka ketika didapatkan sebuah kesimpulan dan kesepakatan, inilah yang disebut dengan ijma' para ulama. Dan yang keempat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Maka kalau dalam Al-Quran hukum itu tidak ditemukan, dalam sunnah tidak juga ada pernah dijelaskan, di dalam ijma' juga sulit untuk disepakati, maka tentu kita harus melakukan yang namanya qiyas. Qiyas itu adalah menyamakan satu hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, sunnah atau ijma' dengan hukum yang ada kesamaan, memiliki kemiripan terhadap hukum-hukum yang ada di dalam ketiga sumber hukum tersebut, baik itu Al-Quran, sunnah atau ijma'. Maka dengan itu tentu kita sebagai umat Islam tidak akan mengalami kekakuan hukum, sehingga hukum Islam itu bisa tetap elastis dan realistis sesuai dengan zamannya.